Tuhan itu ingin kita itu melihat perjanjiannya. Mengapa Yesus itu disebut Allah perjanjian? Karena ketika dia datang ke bumi, ketika dia bersekutu dengan manusia, apalagi kalau kita baca di Alkitab, dia berbicara kepada Abraham, sekalipun pada saat itu dia belum menyebutkan nama dia adalah Yesus, tetapi dia adalah Allah itu sendiri. Maka dia membuat perjanjian kepada Abraham, dia membuat perjanjian kepada Ishak, bahkan sampai kepada generasi selanjutnya. Yang artinya adalah Tuhan pun juga ingin membuat perjanjian dengan kita. Yang maksudnya di sini bukan berarti membuat perjanjian lalu kita membuat Alkitab baru, bukan seperti itu maksudnya. Tetapi Tuhan itu ingin sekali kita mengerti kehendaknya. Kalau kita mengerti kehendaknya, maka kita tahu perjanjian apa yang Tuhan berikan kepada kita. Yang jelas, setiap orang percaya kepada Yesus, perjanjian yang pertama itu pasti ketika orang percaya kepadanya, maka sudah pasti mendapatkan sorga. Yang artinya kita sudah punya jaminan. Bukan berarti jaminan di sini maka kita bebas berbuat dosa, tetapi artinya ketika nanti kita meninggal atau kita mati di sini, maka kita akan diterima di sana karena kita sudah melakukan terbaik untuk Tuhan. Nah, perjanjian kedua di sini maksudnya adalah di mana kita pun bisa bahagia. Makanya di dalam salah satu kalimat doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya kita bisa merasakan sorga di dalam bumi ini. Sekalipun memang bumi ini semakin jahat, bumi ini udah semakin gak karuan, susah membedakan mana baik dan buruk, susah membedakan mana yang namanya kebenaran, mana yang namanya ketidakadilan, mana yang namanya keadilan, dan mana yang namanya ketidakbenaran. Jadi ada begitu banyak sekali, tetapi Tuhan tetap berjanji melalui penyertaannya, maka kita tetap bisa merasakan sorga di dalam kehidupan ini. Nah, artinya kita buat dulu perjanjian dengan Tuhan. Seperti contohnya kalau misalnya kamu yang sudah punya keluarga misalnya, atau baru punya keluarga baru, yang maksudnya adalah sudah menikah. Nah, kamu bisa buat perjanjian dengan Tuhan. Dengan cara apa? Kamu buat perjanjian bahwa aku akan memastikan bahwa keluargaku akan tetap di jalan-Mu ya Tuhan. Mungkin di dalam perjalanan itu pasti ada namanya kekecewaan, pasti ada namanya masalah dan lain sebagainya, itu sudah pasti ada lah. Tetapi melalui jalan-jalan seperti itulah kita semakin disertai oleh Tuhan. Maka kita bisa melihat perbuatannya yang ajaib itu. Jadi kita bisa melihat perjanjian itu benar atau enggak. Nah, kalau untuk kamu yang sudah menikah seperti itu. Tetapi kalau bagi yang masih muda misalnya, perjanjiannya apa? Kita lihat Tuhan berjanji apa sama kita dengan di dalam firman-Nya. Misalnya Tuhan sudah berjanji bahwa kamu akan menjadi orang yang sukses, kamu akan menjadi seorang pengusaha yang besar. Maka daripada itu kita kerjakan. Karena jikalau kita tidak mengerjakannya tetapi kita berhasil misalnya tanpa ada cara atau usaha kita, maka kita bukanlah manusia, kita adalah robot. Jadi intinya adalah buatlah perjanjian dengan Tuhan, lalu kerjakanlah perjanjian itu. Lalu lakukanlah yang terbaik di dalam perjanjian itu. Lakukanlah panggilanmu kalau orang bilang kan. Karena di dalam panggilan itu terdapat adalah perjanjian Allah. Dan disitulah kamu akan melihat betapa pentingnya panggilan dan perjanjian Tuhan itu. Kita akan merasakannya sampai nanti kepada generasi yang selanjutnya.